Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha suci Allah, segala puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah. Semoga kita selalu dalam lindungan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah walhamdulillah, astagfirullah Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini akan membahas terkait dengan penjualan ayat ya. Jadi begini saudaraku, Allah sudah menegaskan, Gusti sudah menegaskan secara jelas bahwasanya jangan sekali-kali menjual ayat dengan harga yang murah. Dulu saya berpikir bahwa menjual ayat itu maknanya adalah maknanya itu hanya terbatas kepada melegitimasi sebuah kebijakan untuk suatu kepentingan didorong dengan ayat. Ternyata itu benar, tetapi di luar itu juga ada penjualan ayat. Secara umum saya gambarkan di sini agama sajalah, maksudnya ruangnya agama biar lebih mudah untuk dipahami. Jadi banyak sekali ada atau banyak pihak-pihak atau orang-orang yang kemudian menjadikan agama sebagai alat, sebagai media untuk komoditas ekonomi. Padahal sesungguhnya ruang-ruang agama itu sebenarnya itu adalah ruang-ruang vertikal, ruang-ruang transenden yang sebenarnya fokusnya hanya untuk mendapat pahala atau ridho Allah. Jadi kita harus bisa membelah, harus bisa membedakan, harus bisa memisahkan antara ruang uang dan ruang pahala, gitu aja biar mudah. Jika mencampur adukan itu nanti akan sulit. Kalau kita mencari pahala, maka ruang tepatnya adalah agama. Kalau kita mencari uang, maka ruangnya adalah usaha atau bisnis. Bisnis itu pun nanti bisa menjadi ibadah, tetapi jangan membisniskan ibadah. Bisnis harus menjadi ibadah, tetapi ibadah jangan dijadikan bisnis, itu maksudnya. Kita berdagang itu bisa menjadi ibadah, bisa bernilai ibadah, tetapi ibadah jangan dijadikan uang, jangan dibisniskan. Pada saat COVID atau pandemi ini, Allah sudah membuktikan bahwasanya penjualan ayat atau menjadikan agama sebagai komoditas ekonomi itu sudah runtuh. Banyak majelis yang ditutup, banyak tablik akbar yang dibatalkan. Karena memang Allah tidak menghendaki agama ditransaksikan. Agama itu ruangnya murni untuk pahala. Apakah memang sudah separah itu? Jawabannya iya. Jika saudaraku mengamati beberapa tahun sebelum pandemi ya, momentum bulan puasa itu seringkali di akhir menjelang maghrib itu kan ada kultum, semacam kultum. Saya mendengar itu di situ momen kultum itu ada transaksi sampai sekian juta. Jika tidak sekian juta tidak mau. Apakah haram? Apakah tidak boleh?
seorang tokoh, kiai atau ulama atau ustadz menerima bayaran atau menerima kontrak. Sebenarnya seorang ulama, seorang kiai atau ustadz ketika menerima amplop ataupun amplop lah biar mudah, sebenarnya tidak ada masalah. Yang jadi masalah adalah yang pertama, ketika hal itu ditransaksikan, dalam artian saya mau datang jika angkanya sekian. Yang kedua, berbahaya jika dalam setiap momen selalu mendapatkan itu. Ketika tidak mendapatkan itu akan timbul keraguan atau akan timbul semacam pemberontakan hati lah. Kenapa enggak dikasih? Ketika seorang tokoh sudah terbiasa mendapatkan bayaran dari setiap event keagamaan, maka ketika tidak mendapatkan itu bagi dia menjadi masalah. Ini yang berbahaya. Untuk urusan agama itu harus keikhlasan murni. Jika dikasih, terima. Jika tidak dikasih, selesai. Jangan ketika dikasih menambah kebanggaan, ketika tidak dikasih mengurangi. Tidak boleh seperti itu. Kejadian saat ini adalah ketika dikasih menjadi kebanggaan, ketika tidak dikasih menjadi celaan. Kami melihat dari aspek spirit itu banyak sekali orang-orang atau para tokoh yang nilainya nol. Karena apa? Karena nilai ibadahnya, karena nilai tausiahnya lah biar mudah, karena aktivitas dalam keagamaannya sebagai pemimpin atau tokoh agama sudah dibayar dengan rupiah atau dengan dolar, maka langit tidak lagi membayar. Jadi langit tidak lagi menurunkan pahala atas aktivitas ibadahnya karena sudah dibayar oleh rupiah. Rupiah sudah menggantikan pahala dari langit gitu. Ini berbahaya sebenarnya. Jadi saya mengingatkan, kita saling mengingatkan bahwasanya agama jangan dijadikan komoditas ekonomi. Kalau ingin kaya, ingin dapat uang, usaha. Jadi seorang ustadz, seorang kiai bisa saja pagi-pagi berdagang, kemudian waktunya ngajar atau waktunya tabligh ya tabligh. Kalau dikasih terima, tidak dikasih selesai. Tidak menambah dan tidak mengurangi. Itu keikhlasan totalnya di situ. Saat ini karena ketergantungan setiap momen kegiatan itu selalu dengan uang, maka ketergantungannya sangat tinggi. Ketika ketergantungan terhadap amplop sangat tinggi, maka nilainya menjadi senilai amplop itu. Tidak ada lagi nilai yang turun dari langit gitu loh. Maka oleh karena itu, akhirnya kita tidak bisa tidak bisa baju atau kostum atau perform atau penampilan itu tidak bisa lagi menjadi ukuran saat ini. Karena apa? Karena aktivitasnya kalau dilihat dari perspektif langit itu nol. Oleh karena itu keikhlasan itu sangat mutlak diperlukan untuk aktivitas ini. Untuk urusan dakwah, untuk urusan keagamaan, itu khusus ruang untuk mencari pahala. Ruang untuk mencari uang itu diusaha. Jangan menjadikan agama sebagai kedok, sebagai alat, sebagai media untuk mencari uang. Jangan menjadikan agama sebagai komoditas ekonomi. Tapi harus menjadikan ekonomi atau bisnis atau usaha sebagai ladang pahala atau ibadah, itu bisa.
Ini kalau terus-terusan polanya seperti ini, maka profesi seorang tokoh, seorang ustadz, seorang kiai itu menjadi sangat rendah nilainya. Karena ukurannya nanti akan terbaca. Ustadz ini sekian juta, mengundang ustadz ini sekian puluh juta. Jadi nilainya itu ya segitu. Ketika uang itu habis, sudah habis. Di akhirat itu nol. Itu nol karena sudah dibayar oleh rupiah itu. Maka oleh karena itu mari kita saling mengingatkan bahwasanya Allah sudah membuktikan melalui pandemi ini, jangan menjadikan agama sebagai ruang untuk mencari uang. Tabligh ditutup. Bahkan Jumatan juga masjid ada yang ditutup. Harapan terhadap uang dari aktivitas keagamaan itu menjadikan nilai pahala berubah menjadi nilai senilai amplop yang didapatkan. Jangan berharap terhadap hal itu, tapi tetap berharap kepada ridho Allah agar nilai kita itu tinggi. Jangan direndahkan hanya dengan mengharapkan amplop itu. Kalau ingin duit, ingin uang, berusaha atau bekerja. Jadi sangat miris karena apa ya? Karena kami melihat dari perspektif spirit, nilainya zong gitu. Zong nggak ada nilai. Namun memang tidak bisa kita sebutkan nama-namanya ya, karena masalah kode etis dan itu rahasia. Itu nilainya zong, tidak bisa itu. Tidak bisa. Maka saya pribadi itu sangat bangga terhadap ustadz atau kiai-kiai kampung lah yang tidak pernah berpikir masalah uang. Jadi ketika pagi dia ke kebun, ke sawah atau berdagang, kemudian duhur dia berjamaah, terus kemudian ngajar ngaji, setelah itu ngaji, kemudian aktivitasnya dibelah gitu loh. Jadi ketika ada acara keagamaan, dia tidak berpikir masalah mendapatkan uang dari situ. Itu di kampung seperti, masih banyak di kampung yang seperti itu. Itu sangat dibanggakan. Walaupun tidak semua ya. Di kota pun ada, tapi secara publikasi atau publisitas kita melihat di media memang tokoh-tokoh tertentu sudah menjadikan agama sebagai media untuk meraup keuntungan atau komoditas ekonomi. Demikian, terima kasih. Tetap tingkatkan iman dan amal soleh. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.